Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Kita kembali berjumpa di dalam Renungan 79 hari ini. Mari Bapak Ibu boleh menyimak di dalam Alkitab kita masing-masing. Bapak Ibu boleh menyimak dalam Alkitab di rumah. Saya akan membacakan dalam pembacaan kita hari ini di dalam Mazmur 64 ayat yang ke-6. Sekali lagi Mazmur 64 ayat yang ke-6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat, mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau di dalam pembacaan pasal 64 ini perikopnya judulnya Hukum Allah kepada orang fasik. Namun saya memberikan tema adalah kejahatan orang fasik. Dalam kehidupan kita sadari atau tidak kita sadari, kita tentunya dikelilingi oleh orang-orang yang kita tidak bisa menyamaratakan, oh mereka semua orang baik, mereka semua bisa dipercaya, mereka semua tidak perlu dikhawatirkan dan lain sebagainya. Namun kita tidak dapat pungkiri bahwa di sekitar kita juga ada orang-orang yang memiliki kehidupan yang tidak benar. Dan yang ada di dalam pikiran mereka adalah pikiran-pikiran fasik yang hidupnya dipenuhi dengan kejahatan-kejahatan. Apalagi di akhir zaman ini Bapak Ibu, bahwa kehidupan ekonomi semakin sulit, mencari uang semakin sulit, maka tidak sedikit, tidak jarang kita melihat atau menemukan banyak orang yang dipenuhi dengan akal yang licik demi untuk mendapatkan upah, demi untuk mendapatkan uang. Mereka melakukan hal-hal yang fasik. Nah, apa kata firman Tuhan tentang orang fasik ini? Yang dilakukan oleh orang fasik, kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal 64 ini, yang pertama saya mencatat di ayat yang keempat. Orang-orang fasik itu di ayat yang keempat adalah yang menajamkan lidahnya seperti pedang, yang membidikkan kata yang pahit seperti panah. Yang diucapkan oleh orang-orang fasik adalah lidahnya itu tajam, ya. Orang fasik dengan mudah mengucapkan kata-kata tajam yang dapat melukai siapapun. Perkataannya dikatakan seperti membidikkan kata yang pahit, seperti panah dikatakan. Kata-kata yang tajam, kata-kata yang licik itu diucapkan oleh orang-orang yang memiliki kebiasaan dengan perkataan-perkataan yang kasar, dengan perkataan-perkataan yang menyakiti hati orang lain. Mereka menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang biasa. Ketika mereka mungkin mengalami sesuatu yang tidak puas bagi mereka, maka dengan mudah melontarkan kata-kata yang kurang tepat, kata-kata yang mungkin bisa menyakiti hati orang lain. Kenapa? Karena dari dalam hatinya mereka sudah tidak benar. Dari dalam hatinya sudah menyimpan kepahitan-kepahitan, sehingga yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata yang pahit seperti anak panah yang dibidikkan kepada sasarannya, dikatakan, ya. Kemudian yang kedua saya mencatat bahwa perilaku daripada orang fasik ini, ya, ini adalah merupakan contoh-contoh bagaimanakah kehidupan atau kebiasaan orang fasik yang mereka lakukan. Di ayat yang kelima dikatakan untuk menembak orang yang tulus untuk menembak orang yang tulus hati dari tempat yang tersembunyi. Sekonyong-konyong mereka menembak dia dengan tidak takut-takut. Saya memberikan mencatatnya, meringkasnya, yaitu mereka berlaku licik tanpa rasa takut. Orang fasik sudah tidak lagi berpikir ini dosa atau enggak, ini benar atau enggak, ya. Tetapi perlakuan mereka, perbuatan mereka berlaku licik itu tanpa rasa takut lagi, tanpa disertai dengan rasa sungkan lagi. Mereka dengan mudah untuk melakukan hal itu. Mereka melakukan rancangan kejahatan dari tempat tersembunyi, dikatakan, dan sewaktu-waktu mereka bisa melaksanakan kejahatan itu. Apa yang direncanakan, apa yang dipikirkan mereka bisa kapan saja mereka lakukan tanpa rasa takut, tanpa rasa bersalah.
Mereka menganggap perbuatan itu seolah-olah wajar. Apalagi di akhir-akhir ini, di akhir zaman ini, orang berbuat curang itu sama, itu wajar, nggak apa-apa. Akeh konco nih mungkin gitu ya Bapak Ibu. Nah, tetapi kalau kita melihat bahwa betapa ngerinya yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa perlakuan orang-orang fasik itu, mereka berbuat seolah-olah bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah wajar. Sedemikian rupa mereka melakukan kejahatan, tetapi dianggapnya itu adalah hal yang biasa. Kejahatan semakin meningkat di akhir zaman ini, kefasikan semakin meningkat di akhir zaman ini. Mereka menganggap bahwa kejahatan itu sudah bukan lagi sesuatu yang perlu ditakuti hukumannya atau konsekuensinya. Mereka mengerjakan itu dengan tanpa rasa takut dikatakan. Kemudian di ayat 6 bagian A, mereka berpegang teguh pada maksud yang jahat. Ya, luar biasa Bapak Ibu, kejahatan yang terus bertambah di akhir zaman ini. Bahkan bukan hanya kebenaran yang perlu diperjuangkan, tetapi ternyata dikatakan firman Tuhan, orang yang berlaku jahat ini juga dikatakan mereka berpegang teguh pada kejahatannya. Mereka menganggap kejahatan itu wajar. Mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sudah ini banyak dilakukan oleh orang lain kok gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka menganggap kejahatan mereka itu yang seharusnya tidak boleh dipertahankan, tetapi justru mereka pertahankan dan dijadikan sebagai pegangan yang teguh dikatakan. Apalagi kalau kejahatan mereka itu adalah sesuatu hal yang menguntungkan mereka. Betapa ngerinya keadaan dunia di akhir zaman ini Bapak Ibu. Tetapi bagi kita, mari semakin mengasah hati nurani kita, kepekaan kita, bahwa apa yang kita buat jangan sampai justru membuat kita melakukan hal-hal yang kita anggap biasa, tetapi sebenarnya itu adalah merupakan kefasikan di hadapan Tuhan. Poin berikutnya di ayat yang ke-7, yang dilakukan oleh orang fasik di ayat yang ke-7 adalah mereka merancang kecurangan-kecurangan. Ya. Di ayat yang ke-7 mereka selalu merancangkan kecurangan. Kejahatan orang fasik seolah-olah tidak ada habisnya Bapak Ibu, dan kejahatan itu seperti menjadi sebuah jubah ya, karena menjadi sebuah kebiasaan, itu seperti jubah mereka, itu sudah menjadi identitas mereka, karena mereka melakukannya sudah tanpa rasa takut. Mereka lidahnya yang tajam itu juga seperti sebuah menjadi senjata kebiasaan mereka melakukan untuk menyakiti hati orang lain. Mengapa mereka seperti itu? Di ayat 6 bagian B, mereka membicarakan hendak memasang perangkap dengan sembunyi. Kata mereka, siapa yang melihatnya? Ternyata bahwa mengapa mereka selalu berbuat jahat seperti itu? Mereka menganggap bahwa tidak ada yang melihatnya. Orang yang secara kasat mata melihat, tetapi mereka menganggap tidak ada Tuhan yang melihatnya. Tuhan nggak ada, Tuhan itu jauh ya. Mereka mengaku ketika tidak mengalami sesuatu hal, udah tetap berbuat jahat, tetapi mereka tidak menganggap bahwa saya tetap baik-baik aja dengan perbuatan jahat. Mereka menganggap nggak ada yang melihatnya. Kalau firman Tuhan berkata bahwa Tuhan memandang dari sorga ya, tetapi mereka menganggap bahwa setiap perbuatan jahat mereka itu tidak ada yang melihatnya. Nah, sesungguhnya bahwa Tuhan melihat dari sorga semua umat manusia, entah itu yang jahat maupun yang baik. Mereka tidak menyadarinya, tapi kita yang tahu firman Tuhan, mari Bapak Ibu benar-benar menjaga hidup kita, karena kita yakin Tuhan memperhatikan kita dari sorga. Yang dilakukan Tuhan kepada orang fasik di ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9, ketika mereka terus-menerus berbuat fasik di ayat 8 dan ayat 9 adalah, maka Tuhan membalikkan perbuatan jahat mereka ke atas kepala mereka sendiri ya. Di ayat yang ke-8 dan 9, tetapi Allah menembak mereka dengan panah, sekonyong-konyong mereka terluka. Ia membuat mereka tergelincir karena lidah mereka. Setiap orang yang melihat mereka menggelengkan kepala. Mereka tadi sombong mungkin dengan perbuatan jahat mereka, tetapi ketika mereka tergelincir, diizinkan Tuhan, diperingatkan oleh Tuhan sehingga mengalami sesuatu. Orang yang tadinya melihat, wah ini orang ini kok angkuh, tapi saat terjadi sesuatu orang bisa menggeleng-gelengkan kepala. Karena apa? Perbuatan Tuhan itu mungkin juga tanpa diketahui oleh kita manusia, tetapi Tuhan bisa melakukan pembalasan dalam setiap perbuatan manusia kapan saja.
Oleh sebab itu kita rindu bahwa hidup kita senantiasa hal-hal yang menyenangkan hatinya Tuhan yang harus kita lakukan. Kalau kita tahu orang fasik ya, setiap perbuatan manusia, setiap perbuatan orang-orang fasik ini yang terus berbuat jahat, terkadang tanpa kita sadari, tanpa kita mengerti ya, mereka terus berbuat jahat, mereka terus berlaku fasik. Tetapi apa yang harus kita lakukan? Kita tidak dapat menghentikan perbuatan mereka kecuali Tuhan sendiri, saudara. Ya, apa yang harus kita lakukan? Di ayat 1 dan ayat yang kedua adalah kita meminta perlindungan Tuhan dari niat jahat orang-orang fasik itu. Ya, di ayat 1 dan ayat 2 dikatakan, ya Allah, dengarkanlah suaraku pada waktu aku mengadu. Jagalah nyawaku terhadap manusia. Jagalah nyawaku terhadap musuh yang dahsyat. Ya, jadi kejahatan orang-orang fasik itu bisa dilakukan kepada siapapun, bahkan juga mungkin bisa mengancam keberadaan kita. Yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, meminta perlindungan Tuhan dari niat orang-orang yang berlaku fasik, orang-orang yang berniat berlaku jahat kepada kita. Ayat yang ke-11-nya adalah kita mau tetap bersuka cita karena kita percaya bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Biarlah kita akan senantiasa tetap setia menjaga kehidupan kita dan meminta perlindungan Tuhan atas kehidupan kita. Mari tundukkan kepala, kita akan sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kami percaya setiap rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik dan perlindungan Tuhan adalah perlindungan yang sempurna atas orang-orang yang berusaha berlaku fasik kepada kami, berusaha berlaku jahat kepada kami. Namun kami percaya, kami bersyukur karena Engkau adalah tempat perlindungan kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Demikian juga Roh membantu umat-umat-Mu, Gereja GPD LCD Magelang, dalam kelemahan umat-umat-Mu GPD LCD, sebab umat-Mu GPD LCD tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk umat-umat-Mu GPD LCD kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan kami percaya Engkau yang mampu mengajar kami, supaya ketika kami berdoa, ketika kami percaya kepada Tuhan, maka iman kami semakin teguh dan mempercayai Engkau satu-satunya penolong dan tempat pengharapan kami. Kami terima firman Tuhan dengan sukacita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.